Sebelumnya kami mohon maaf karena ada sesuatu hal, jadi yang mestinya nanti malam ya kelas ini, tapi kita laksanakan pagi ini ya. Insya Allah materi pagi ini yang akan kita bahas adalah urgensi tasrif, jenis kata, dan pola kata atau wazan. Di sini kalau saya lihat masih banyak yang pesertanya banyak yang pemula, memang eh, kelas saat ini adalah kami peruntukan untuk pemula. Ya. Karena waktunya sudah lewat 9 menit dari yang ditentukan, biar nggak berlama-lama, saya dan insya Allah Ustadz sudah siap dengan materinya, saya persilahkan Ustadz untuk memulai pemaparan materinya. Jadi insya Allah kita sampai jam 7 kegiatan ini paling kalaupun lebih nggak lama lebihnya ya. Dan nanti kalau pertanyaan mohon untuk eh, diutamakan yang materi pagi ini ya. Dan selama pemaparan saya tolong kerjasamanya untuk ini, memute audionya ya, biar semuanya nyaman. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sudah disampaikan oleh Ibu Olin di awal tadi tentang perubahan jadwal dan juga sudah kita infokan di grup ya. Jadi mohon maaf teman-teman ini. Baik, insyaallah kita masuk atau mulai masuk pada materi pertama atau materi untuk pertemuan pertama. Dan fokus kita insya Allah tentang urgensi sorof, jenis kata, dan pola kata. Baik, di sini tema yang pertama adalah tentang urgensi tasrif. Urgensi tasrif. Saya anggap teman-teman masih, misalnya karena sebetulnya kan kategorinya pemula, saya anggap pemula gitu aja deh. Walaupun saya yakin insya Allah teman-teman sudah pada pernah belajar sorob, banyak yang pernah belajar sorob, dan saya yakin teman-teman juga sudah cukup mahir untuk masalah sorob. Itu karena peruntukannya seharusnya untuk pemula, ya kita anggap aja pemula. Nah, apalagi kemarin sempat kita lihat di formulir pendaftaran yang masuk, rata-rata sudah pernah belajar sorob. Jadi ada dua cabang ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan masalah harokat. Tentunya yang namanya bahasa Arab itu kan identik dengan adanya harokat. Sehingga suatu kata di dalam bahasa Arab itu bisa kita ucapkan, bisa ada bunyinya, bisa ada polanya. Nah, dua ilmu itu adalah ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Dua ilmu tersebut adalah ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Ilmu tasrif, fokus materinya adalah tentang harokat utuh suatu kata. Sedangkan ilmu nahwu, fokus materinya ya, itu adalah tentang harokat akhir suatu kata. Jadi misalkan teman-teman belajar sorob, ubek-ubek belajar sorob materinya, belajar tentang ini segala macam. Namun sebetulnya intinya adalah tentang harokat utuh suatu kata, bagaimana polanya, apakah fathah, kasrah, dhammah, secara sempurna satu kata utuh. Semua harokat setiap huruf yang menyusun kata tersebut. Sedangkan nahwu, ubek-ubek materinya, mau belajar tentang ini, itu, segala macam, akhirnya adalah endingnya tentang harokat akhir suatu kata. Bagaimana contoh, syariba Ahmadu al-qahwata jalisan. Ini sudah disebutkan sebuah contoh jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang artinya Ahmad minum kopi sambil duduk.
Baik, di sini ketika kita ingin menentukan harokat utuh, harokat sempurna, kata syariba, bagaimana akhirnya kita membaca syariba dengan pola A, I, A, ya, fathah, kasroh, kemudian fathah, ini adalah dengan ilmu sorof, dengan ilmu sorof. Sedangkan, misal kita ambil contoh lain, menentukan harokat akhir suatu kata seperti pada kata Ahmad, itu dengan ilmu nahwu. Kita coba ke papan tulis. Ini contoh jumlah. Syariba, Ahmadu, al-qahwata, jalisan. Ini saya harap teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat di layar penulisan di papan tulis. Tapi di sini syariba, ahmadu, al-qahwata, jalisan. Jalisan. Tapi di sini teman-teman ya. Ini kan kata syariba ada 3 huruf yang menyusunnya, yaitu huruf shin, huruf ro, huruf ba. Nah, bagaimana teman-teman bisa menentukan dia dibaca syariba atau nanti misalkan ya dibaca syuriba atau nanti dibaca atau mungkin membaca yang tidak sesuai yang seharusnya seperti misalkan kok malah membacanya syaruba atau misalkan syiroba dan yang lainnya ya. Maka di situ adalah bagaimana kita bisa sampai ketemu pola ini fathah ya. Fathah di shin, fathah di ra, fathah di ba, ya menentukan harokat masing-masing kata ini sehingga tepat sesuai yang diinginkan di dalam bahasa Arab, ya itulah yang dikaji melalui ilmu sorof, melalui ilmu sorof. Harokat sempurna, harokat sempurna. Adapun untuk menentukan harokat akhir, kita ambil contoh di sini kata Ahmadu, ya. Sebentar ya. Tadi ada tamu sebentar ya, Afan. Akhirnya kemudian kita lanjut ke ini ya, harokat akhir kata Ahmadu. Ya. Bagaimana akhirnya kita bisa menentukan harokat kata Ahmadu? Ya. Terutama masalah harokat akhirnya. Sehingga kita bisa membaca dengan Ahmadu bukan Ahmada. Apalagi Ahmadi. Ya kan? Nah, maka menentukan ini, itu dengan ilmu nahwu. Sehingga teman-teman semua, ya, teman-teman semua,
Bagaimana ilmu nahwu dan ilmu sorof ini merupakan dua ilmu bahasa Arab yang dia itu bergandengan, bergandengan. Maka dikatakan oleh sebagian atau itu masyhur ya di kalangan para pembelajar bahasa Arab, ummul ulum as-sarf. Afan, as-sarfu ummul ulum atau ummu apa gitu, saya lupa. Wan nahwu abuha, ummul arabiyah atau ummu apa gitu ya. Jadi sorof ini ibunya, ibunya kosakata bahasa Arab. Sedangkan nahwu ini bapaknya, ya. Jadi sorof ini seperti ibunya yang melahirkan apa istilahnya yang di situ terbentuk pola kata yang beragam. Sedangkan nahwu bapaknya yang mengatur harokat akhirnya, yang mengatur harokat akhirnya. Sehingga bagaimana dibaca Ahmadu, tidak dibaca Ahmada, sebagaimana contoh jumlah ini. Atau nanti di contoh jumlah yang lain, bagaimana dia akhirnya harus dibaca Ahmada. Seperti di sini al-qahwah, bagaimana kita membacanya al-qahwata bukan al-qahwati, ya. Teman-teman bisa lihat semua di sini. Al-qahwata. Ini enggak sembarangan gitu. Makanya kalau kita buka Al-Qur'an, bagaimana menemukan eh, suatu kata yang dia katanya sama tetapi harokat akhirnya berbeda. Contohnya seperti kata Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani dengan kasrah. Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahman di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan dhammah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu tentang apa namanya, urgensi sorof. Jadi kita tahu arahnya kemana ketika teman-teman belajar nahwu, itu arahnya kemana. Oh, endingnya adalah harokat akhir kata. Oh, ketika belajar sorof arahnya kemana. Oh, endingnya adalah tentang bagaimana menentukan harokat sempurna suatu kata di dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian di sini kita masuk ke subtema yang berikutnya, yaitu tentang jenis kata. Tentang jenis kata. Tentang jenis kata, bahwasanya dari ribuan kosakata di dalam bahasa Arab itu mereka hanya terkelompok kepada 3 jenis saja. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu atau masyhur kita kenal dalam bahasa kita dengan istilah kata benda. Itu definisi singkat. Contoh baitun, maktabun, segala macam deh. Pokoknya kata benda. Teman-teman bisa cek semua yang ada di sekitar teman-teman ya. Pohon lah, pot misalkan, keranjang sampah. Itu kalau misalkan di bahasa Arab kan, itu semua nanti jenisnya adalah al-ism. Jenisnya adalah al-ism, kata benda. Kemudian yang kedua, yaitu al-fi'l. Al-fi'l seperti kata sami'a, yang definisi singkatnya adalah kata kerja. Ya. Sami'a, hasiba, basara, dan yang macam-macam. Pokoknya semua kata kerja di dalam bahasa Arab, kalau kita bahasa Arab kan nanti dia masuk jenis al-fi'l. Al-fi'l. Banyak, ya. Tidur, tertawa, menangis, kemudian berjalan, berlari, kemudian apa lagi ya, membawa, mandi, mengangkat, mengiris, ya, dan lainnya. Itu al-fi'l. Dan yang ketiga, yaitu al-harfu. Itu al-harfu, kata bantu. Singkatnya adalah kata bantu. Kata bantu seperti misalkan saya pergi ke pasar, maka kata ke ini merupakan kalau dibasarkan menjadi ila, itu adalah contoh kata bantu. Contoh lain misalkan saya memotong roti dengan pisau. Nah, dengan ini satu contoh kata bantu. Buku di atas meja, di atas ini salah satu contoh kata bantu. Ya, yang kalau kata-kata tersebut dibahasa Arabkan, maka dia adalah masuk jenis al-harfu. Masuk jenis al-harfu. Baik. Jadi, teman-teman nggak akan menemukan jenis keempat. Dari sekian banyak kosakata bahasa Arab, apa aja bapaknya, kita mau misalkan tentukan miliaran atau triliun kosakata, baliknya ketiga jenis ini aja, nggak ada jenis yang lain. Nggak ada jenis yang lain. Jadi nggak boleh kita mengarang-arang ada jenis keempat di dalam kata bahasa Arab. Kita ke papan tulis lagi. Kita coba apa namanya? Jadi ini ya, al-ism, al-kalimah, al-kalimah ya. Jadi kan istilahnya kalau di dalam bahasa Arab itu al-kalimah, al-kalimah. Al-kalimah itu kalau bahasa kita tuh artinya kata. Nanti kalau di dalam bahasa Arab kalimat itu lain lagi.
kalimat. Kalau dalam bahasa kalimat, kalau bahasa kita kan kalimat itu susunan kata, susunan dari kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah, jumlah. Nah ini jumlah, ya baru artinya kalimat. Ya seperti itulah apa namanya bedanya. Jadi kalimat istilah al-kalimah, tapi dalam bahasa kita kata. Al-jumlah di dalam bahasa kita artinya kalimat. Bagaimana kalau orang Melayu? Ya, nggak tahu sih, kalau ada teman-teman dari Malaysia. Mana saya semua tahu kalau kalimat itu istilah mereka ayat. Nanti kalau kata tetap kata. Jadi seperti itu. Nah kalimat itu tadi ada berapa teman-teman ya? Ada tiga ya. Ada tiga. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ini teman-teman harus mungkin. Pokoknya jenis kata di dalam bahasa Arab ada tiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Udah deh, pokoknya itu yakin aja seperti kita hafal nama sendiri. Nama kamu siapa? Nama saya Zainab misalkan. Ya udah, jenis kata ada berapa? Ada tiga, nggak ada keempat. Isim, fi'il, harf. Kata benda, kata kerja, kata bantu. Itu aja. Ya. Contohnya tadi apa? Baitun, yang artinya rumah. Kemudian fi'il contohnya misalkan jalasa, yang artinya duduk. Al-harfun contohnya misalkan ala, yang artinya di atas. Jadi ada misalkan kosakata, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada banyak misalkan. Ya dia hanya mengambil salah satu posisi. Kalau nggak sebagai isim, bukan isim, oh berarti dia fi'il. Bukan fi'il juga, berarti dia al-harfu. Toh misalkan ada satu kata, ini saya coba kasih contoh gambaran teman-teman ya. Misalkan ada satu kata, bunyinya amma. Amma ini ada yang jenisnya isim, tapi ada yang jenisnya afan, bukan amma ya. Lama. Lama ini ada yang jenisnya apa namanya? Isim, ada yang jenisnya al-harfu. Ya. Lama yang jenisnya al-harfu seperti apa, lama yang jenisnya isim seperti apa. Tapi bukan berarti lama ini dia merangkap dua jenis. Artinya apa? Lama yang isim ya sudah isim. Lama yang fi'il, lama yang jenisnya harf ya udah dia harf gitu. Jadi bukan berarti kata lama merangkap sebagai isim juga merangkap sebagai al-harfu, enggak. Tapi lama yang jenisnya harf, ya udah dia sebagai harf. Kalimat jenisnya harf. Lama yang jenisnya isim dia juga ya udah dia jenisnya isim. Sebagaimana kata anna, anna, anna ini juga ada yang dia fiil yang artinya merintih, ada yang dia harf. Ya. Bunyinya sama tetapi jenisnya beda. Bagaimana lama tadi? Bunyinya sama tetapi jenisnya beda. Lama yang jenis harf artinya apa? Lama yang jenis isim artinya apa? Anna yang jenisnya fi'il itu artinya apa? Anna ya unnu. Saya lupa wazannya. Apakah anna ya unnu atau anna ya innu? Itu jenisnya fi'il artinya ini. Anna yang jenis al-harf artinya lain lagi gitu. Jadi masing-masing memiliki arti dan tentu jenisnya berbeda. Seperti itu. Jadi nggak bisa merangkap dengan dua bentuk. Ya. Atau misalkan nanti teman-teman kalau udah belajar nahu sampai dalam, di sana ada istilah kata yang lain misalkan kayak apa namanya? Khola, kata khola. Ini alat pengecualian. Bagaimana kata khola dia bisa sebagai fiil, bisa sebagai harf jar. Tapi tentunya ketika kata khola sebagai fiil ya sudah dia statusnya jenisnya fiil. Tapi kalau kata khola yang menjadi huruf jar ya sudah berarti dia masuk jenis al-harfu. Pada intinya teman-teman semua, saya mau jelaskan bahwasanya kata itu ada tiga dan ketika sudah dikatakan isim, ya dia isim. Ya, nggak double merangkap dia fiil apa isim atau al-harf, apalagi tiga rangkap. Itu tentang jenis kata. Insya Allah teman-teman sudah paham saya yakin ya tentang jenis kata. Kemudian subtema berikutnya, ya mudah-mudahan nggak kecepatan ya, karena kita lihat waktunya sisa setengah jam dan mudah-mudahan bisa dapat semua. Nah ini teman-teman semua, yang subtema berikutnya adalah tentang pola
atau timbangan kata yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah wazan. Wazan. Ya. Mungkin kalau orang yang sulit mengucapkan zai menjadi wajan atau misalkan wayan gitu kan. Ya, ala kulli hal pokoknya istilahnya adalah wazan. Eh, jadi gini teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang wazan ya, wazan. Di sini di layar itu kan ada contoh kata qatala, kemudian contoh kata sami'a, contoh kata kathura, kathura. Sebelum saya menjelaskan, di kita nih ya, di dalam bahasa kita, itu ada istilah kata dasar, ada istilah kata jadian. Ini deh, kita ke papan tulis ya. Tulis ya. Ini biar insya Allah makin jelas, mudah-mudahan makin jelas teman-teman ya. Di bahasa kita, ada istilah kata dasar, kata, ini ada yang dasar, ada yang jadian. Jadian ini istilahnya atau bentukan. Dia udah mengalami penambahan-penambahan imbuhan yang lain. Contoh, kata dasar misalkan baca. Baca. Ini kata dasar teman-teman ya. Baca. Kemudian, kata baca ini ingin kita berikan imbuhan di awal atau di akhirnya, atau mungkin di awal dan akhir, dan yang lainnya, dengan imbuhan-imbuhan yang beragam. Contoh, membaca. Contoh lain, dibaca. Contoh lain, bacalah. Contoh lain, terbaca. Contoh lain lagi misalkan, pembacaan. Teman-teman bisa cek atau bisa lihat di sini, diperhatikan bagaimana kata baca yang ini mengalami penambahan mem atau me, kemudian dia tambahkan m lagi menjadi membaca. Kemudian di sini baca mengalami penambahan imbuhan di awal di. Kemudian yang ini bacalah mengalami penambahan imbuhan lah, ya, sehingga menjadi kata perintah. Yang ini terbaca mengalami penambahan ter. Ini pembacaan, ada dua imbuhan depan akhir. Nah, kata-kata ini semua teman-teman ya, ini dia sudah sebagai kata jadian, kata bentukan, kata jadian. Yang mana mereka semua, kata-kata ini, memiliki kata dasar yang sama, yaitu kata baca. Kata baca. Ini di dalam bahasa kita, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Saya tulis merah deh, biar makin mantap Indonesianya, merah putih ya. Seperti itu. Nah, di dalam bahasa Arab teman-teman semua, ada seperti itu pula. Ada yang namanya kata dasar, ada yang namanya kata jadian. Istilahnya nanti ada istilah apa namanya, mustaq, jamid, dan mustaq. Kata dasarnya itu apa? Nanti kata jadiannya. Nah, kilas informasi buat teman-teman semua, terutama yang belum pernah mendengar tentang ini, ya yang pemula. Memang ulama bahasa Arab itu beda pendapat. Kata dasar itu, coba kita ganti papan tulis ya, di dalam bahasa Arab ya sekarang ya. Kata dasar itu di dalam bahasa Arab, kata dasar, nah, Arab kan hijau ya, benderanya. Kata dasar bahasa Arab. Itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang fi'il madi, kalau bahasa kita gampangnya kata kerja lampau. Ada yang bilang masdar. Kalau bahasa kita gampangnya nama perbuatan. Ya. Fi'il madi ini kata kerja lampau. Kemudian kalau masdar itu nama perbuatan. Kalau mau saya contohkan dengan contoh tadi baca, kita balik lagi ke bahasa Indonesia tadi. Baca, berarti kita anggap aja tambahkan di depannya telah membaca.
Tapi kalau nama perbuatan berarti membaca itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di bahasa Arab ada dua pendapat ini. Cuman fokus kita insya Allah yang ini saja. Kita ambil pendapat yang ini. Bahwasanya kata dasar itu adalah fi'il madi. Dan nyatanya memang materi yang saya susun, ini contoh-contoh fi'il madi. Kata kerja lampau seperti contoh qatala, sami'a, dan kathura. Qatala, sami'a, dan kathura. Ya. Baik. Sekarang ini kita ingin ulas. Kita analisa setiap kata. Teman-teman semua, di sini jelaskan bahwasanya analisa kata qatala atau sebelum kita masuk ke analisa bahwasanya masing-masing kata tadi apa ini terlalu tertutup ya. Nah, ini qatala, sami'a, katsura masing-masingnya memiliki pola yang jelas. Bagaimana kata qatala dia bunyinya fathah 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 a sehingga polanya adalah fa'ala. Kemudian kata sami'a bagaimana dia berbunyi fathah kasrah fathah sehingga dia di atas pola fa'ila. Kemudian kata katsura, bagaimana dia berbunyi a sehingga dia di atas wazan pola wazan timbangan faula. Jadi yang bawah ini teman-teman semua, fa'ala, fa'ila, fa'ula, inilah yang tadi kita istilahkan dengan wazan. Nah, ini judulnya kan pola atau timbangan kata, ini yang kita istilahkan dengan wazan. Ya. Saya ulang, fa'ala, fa'ila, fa'ula, ini sebagai timbangannya. Nah, yang ditimbang itu yang kata di atasnya. Yang ditimbang, teman-teman bisa lihat di layar, yang ditimbang itu kata yang di atasnya. Timbangan fa'ala, contoh yang ditimbang di atas wazan fa'ala, bunyinya a, fa'ala. Contoh yang ditimbang yaitu kata qatala. Ditimbang di atas kata fa'ila, a, itu contoh yang sepola, yang satu timbangan, yang persis urutannya adalah kata sami'a, a juga. Yang ditimbang di atas kata faula atau timbangan faula, contoh katanya adalah kathuro, yaitu bunyinya aua, polanya sama. Ya, jadi yang ditimbang harus sesuai. Ya kita kalau nimbang ya, namanya nimbang, misalkan nimbang beras atau nimbang bahan kue misalkan. Beras 5 kilo, yaudah itu yang kelihatan di angka timbangan adalah 5 kilo. Ya, berasnya juga harus 5 kilo. Gak mungkin dong berasnya 10 kilo ternyata di angka timbangan 2 kilo kecuali timbangannya error gitu kan. Seperti itu. Jadi yang ditimbang harus sesuai dengan timbangannya. Ya, bunyinya sama. Ya, yang bawah tadi disebut wazannya, yang atasnya disebut dengan istilah mauzun. Mauzun. Jadi sebetulnya mauzun itu sesuatu yang ditimbang dan itu nanti kan kosakata itu sendiri ya, seperti qatala, sami'a, dan katsura. Nah, kemudian teman-teman di sini, nah di sini kita analisa. Kita analisa. Setiap kosakata tadi, qatala, sami'a, katsura, kita analisa dulu dari kata qatala. Nah, analisa kata qatala, huruf qaf dia sebagai posisinya kalau kita timbang, urutannya dia sebagai fi'il. Jadi qaf dengan harakat fathah dia menempati posisi fa'ul fi'il. Istilahnya seperti itu di dalam ilmu sorof. Fa'ul fi'il. Huruf ta di kata qatala itu sebagai ainul fi'il. Ainul fi'il yaitu di posisi ain. Dan huruf lam dia menempati posisi lamul fi'il. Ya, posisi lam. Selalu jelas ya. Kemudian kata sami'a. Kata sami'a, sin sebagai fa'ul fi'il, urutannya di fa. Sama-sama fathah. Kemudian yang mim, dia sebagai ainul fi'il, urutannya di ain. Ya, sama-sama kasrah. Bunyinya sama. Kemudian yang terakhir, huruf ain yang menyusun kata sami'a, dia menjadi atau menempati posisi lamul fi'il. Demikian pula dengan yang kathura. Demikian pula dengan yang kathura. Dan saya rasa ini insya Allah sudah jelas ya. Apalagi teman-teman yang sudah sempat belajar sorof. Ya, belajar sorof. Kita coba aja jelasin ringkas di papan tulis ya. Baik. Misal ya. Biarin aja deh. Ini kita anggap ini meja wadah timbangannya. Kemudian di bawah ini informasinya adalah timbangan pa a la. Contoh kata yang ditimbang misalkan kata tadi apa? Ko ta
ini teman-teman semua ya, biar makin jelas. Ini bunyinya sama-sama fathah. Ini bunyinya juga fathah. Ini bunyinya fathah. Ini bunyinya fathah. Ini fathah. Ini fathah. Nah, yang ini kita sebut fa'ul fi'il. Fa'u al-fi'il. Yang ini kita sebut ya ainul fi'il. Yang ini kita sebut lamul fi'il. Nah, urutannya seperti itu. Fa'ala. Nah, insya Allah jelas ya teman-teman ya. Bagaimana kata qatala satu pola, satu timbangan dengan kata fa'ala, atau tepat ditimbang di atas kata fa'ala. Nah, ini di sini akhirnya teman-teman ada gambaran bagaimana nanti sorof menentukan harokat utuh suatu kata. Bagaimana kata sami'a dia dibaca ai'a ya, karena dia memang masuk apa namanya kelompok fa'ila gitu. Walaupun perlu saya ingatkan teman-teman ya, sebetulnya kelahiran wazan ini, kelahiran timbangan ini tentunya tidak mendahului bahasa Arab itu sendiri. Artinya apa gini teman-teman ya? Maksud saya gini, jadi gini ya, ini kan kata qatala, ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Ini kan sudah ada sejak dulu kala. Sedangkan ini teman-teman, fa'ala, ini kan rumus yang disusun, yang dipolakan, yang dikonsepkan oleh ahli bahasa terkini, kan? Entah berapa ratus tahun yang lalu atau terserah ya, saya nggak kurang tahu sejarahnya. Artinya apa? Keberadaan pola ini tentu tidak mendahului bahasa Arab itu sendiri. Jadi maksud saya, dirumuskannya, disusunnya kaidah-kaidah nahwu, dirumuskannya pola-pola dalam ilmu sorof adalah sebetulnya untuk memudahkan para pembelajarnya, baik untuk orang Arab itu sendiri maupun terlebih orang non-Arab. Makanya kan orang Arab juga belajar bahasa Arab, apalagi orang Arab nggak mesti bisa kaidah nahwu, nggak bisa sorof seperti itu. Ya. Artinya apa? Bahasa Arab itu lebih dulu adapun timbangannya itu dirumuskan belakang. Insyaallah jelas ya. Tadi tentang pola atau timbangan kata yang istilahnya adalah wazan. Nah, kemudian teman-teman semua, ya insya Allah ini merupakan subtema yang terakhir di pertemuan pagi ini. Jadi bahwasanya di dalam ilmu sorof nanti insya Allah kita akan mempelajari tentang 22 wazan. Berarti ada apa? Ada berapa timbangan? 22 timbangan kata. Ya, memang ada tidak kita pungkiri buku-buku lain menyebutkan ada 35 timbangan. 35 timbangan. Cuman kita mencoba untuk yang lebih ringan. Karena sebagian buku menyebutkan yang muktabar yang dianggap itu ada 22 timbangan. Tanpa kita menyalahkan yang menyebutkan 35, toh misalkan benar 35, maka sisanya dari 22 terus ke 35 timbangan itu sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap. Nah, ada di sana 22 timbangan. Dan ini kita kelompokkan kepada dua. Kita kelompokkan kepada dua. Thulathi. Ini insya Allah jelas ya di layar ya teman-teman ya. Thulathi. Yang saya blok warna kuning. Yang kedua adalah rubai. Yang kedua adalah rubai. Sebelum ke papan tulis, teman-teman perhatikan di layar aja. Ya, file materinya ini. Thulathi ini teman-teman, dia adalah balik lagi ke timbangan fa'ala ya. Atau fa'ila dan yang lainnya. Dia adalah kosakata dengan unsur 3 huruf asli. 3 huruf asli. Dan thulathi itu diambil dari kata salasa, yang artinya 3. Maka thulathi itu artinya 3 huruf asli. Gak ada huruf. Nanti kita akan kita lihat pembagiannya. Ya, pokoknya intinya pahami dulu thulathi 3 huruf asli. Itu ada 2 kelompok. Teman-teman bisa lihat arah panahnya. Yang ke kanan, thulathi mujarrad. Yang artinya 3 huruf asli saja tanpa tambahan apapun. Atau 3 huruf asli doang. Gitu, kalau bahasa Betawi ya. Mujarrad. Intinya saya bingung juga kalau menerjemah mujarrad itu apa yang pas. Pokoknya intinya gitu. Dia hanya ada 3 huruf
tambahan. Hanya ada 3 huruf asli sebagai penyusunnya untuk fi'il madi. Ya. Yang kelompok 2, sulasi mazid. Sulasi 3 huruf asli. Nah, mazid ini artinya mengalami penambahan dengan ditambahkan huruf lain. Nah, yang ini ada 3 kelompok, dibagi lagi kepada 3 kelompok. Mazid bi harfin, ya, panah paling kiri, mazid bi harfin itu artinya tambahan 1 huruf bi harfin. Berarti 3 huruf asli plus 1 huruf tambahan sama dengan 4 huruf. Yang kedua, mazid, scroll ke bawah ya. Mazid bisa apa? Kita yang paling kanan dulu. Mazid bi harfain. Mazid bi harfain. Ini sulasi mazid bi harfain. Mengalami penambahan 2 huruf. Sehingga ada dua huruf tambahan, ditambahkan ke 3 huruf asli sama dengan 5 huruf. Ya. Kemudian, yang ketiganya, kelompok ketiga adalah mazid bi salasati akruf. Mengalami penambahan 3 huruf. Maka yang asalnya 3 huruf asli, karena ada tambahan 3 huruf, sehingga dia menjadi total 3 tambah 3 sama dengan 6 huruf. Itu maksud pembagian sulasi tadi. Yang kelompok rubai, nah ini, rubai dari kata arba'ah, yang artinya 4. Nah, ini artinya adalah 4 huruf asli. 4 huruf asli, yang saya blok warna biru, 4 huruf asli. Ini ada 2 kelompok. Rubai mujarrad, ya, yang artinya 4 huruf asli saja, doang, tanpa tambahan. Kemudian rubai mazid, 4 huruf asli plus mengalami penambahan huruf. Itu ada 2. Mazid bi harfin, ya, penambahan 1 huruf, sehingga 1 huruf ditambahkan ke 4 sama dengan 5 huruf yang menyusun fi'il. Yang kelompok kedua adalah mazid bi harfain, mengalami penambahan 2 huruf. 2 huruf ditambah ke 4 sama dengan 6 huruf. Nah, ini adalah pembagian 22 timbangan atau pola wazan. Sebelum saya menyebut, atau sebelum kita baca ya, sebelum kita baca bentuk-bentuk polanya, teman-teman insya Allah bisa baca sendiri ya. Saya mau menyebutkan juga informasi bahwa terkadang di dalam buku sorof, istilah buku-buku sorof yang tersebar di tanah air atau mungkin di penjuru dunia, ya, mereka mengklasifikasikan bahwasanya fi'il itu ada yang sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Kita ke papan tulis ya, ke papan tulis. Coba kita ke papan tulis. Nah, di sini teman-teman ya. Sebagian apa namanya sumber atau buku-buku sorof yang tersebar menyebutkan fi'il itu ada yang sulasi, kemudian rubai, kemudian ada lagi khumasi, kemudian ada lagi sudasi. Ya. Artinya gini, sulasi tersusun dari 3 huruf. Kan asalnya kata salasa. Rubai tersusun dari 4 huruf, asalnya kata arba'ah. Ya, rubai asalnya kata arba'ah tersusun dari 4 huruf. Khumasi asalnya kata khamsah tersusun dari 5 huruf penyusun untuk kata tersebut. Sudasi asal dari kata sidesah tersusun dari 6 huruf sudasi. Ini teman-teman semua kalau untuk kata sudasi ya, ini sekedar informasi lagi, informasi tambahan. Sudasi itu asalnya kata sidesah. Nah, sidesah itu mengalami perubahan untuk kemudahan dalam membaca menjadi sitah. Ya. Jadi kata sitah itu adalah kata yang artinya kata yang untuk akhirnya apa namanya? Bukan kontemporer, apa istilahnya? Untuk mudah diucapkan. Memang di dalam Al-Qur'an menyebutkan juga sitah. Ya. Tapi saya nggak tahu ada nggak kata sitah di Al-Qur'an. Tapi intinya gini, kata sitah itu kata bentukan atau kata yang sudah mengalami perubahan yang asalnya adalah sidesah. Mudzakarnya sidesun. Saya tuliskan ya. Ini bahas kata ini aja deh. Sudah sih. Itu asalnya kata sidesatun. Sidesatun. Mudzakarnya sidesun. Sebagaimana kalau khamsatun mudzakarnya khamsun. Arba'atun mudzakarnya arbaun. Nah, ini. Ini kata aslinya tuh ini sidesun yang artinya 6.
Kemudian mengalami perubahan menjadi karena sulit diucapkan ya, mungkin sidesun atau mungkin untuk kemudahan dalam mengucapkan jadi eh, sitsun, da-nya berubah menjadi ta, mengalami ibdal, kemudian sampai sampai akhirnya sitsun, kemudian akhirnya jadi situn. Sa-nya juga lebur dalam ta. Menjadi situn ya, kemudian menjadi sitatun. Bukti bahwasanya asal kata situn dan sitatun adalah sidesun atau sidesatun adalah ketika kita menyebut untuk ada tartibi. Seperti misalkan kami saatil an jam 6 misalkan as-saatu as-sadisah. Nah, di situ muncul dalnya dan sinnya muncul ya. As-saatu as-sadisah ya. Bukan as-saatu as-satitah atau as-saatu as-satah kan enggak? Kalau as-saatu al-wahidah, as-saatu ats-tsaniyah, as-saatu ats-tsalitsah, as-saatu ar-rabi'ah, as-saatu al-khamisah, baru as-saatu as-sadisah. Ini bukti bahwasanya kata sitah atau situn itu dari kata ini. Sidesun atau sidesatun. Baik, balik lagi ke masalah pembagian fiil menjadi tsulats, rubai, khumasi dan sudasi. Tadi kita sudah sebutkan bahwasannya fiil itu rubai, tsulats sama rubai, terus ada yang mazid, ada yang mujarrad. Nah, di sini mereka yang menyebutkan adanya khumasi sama sudasi itu sebetulnya adalah sama dengan bisa jadi tsulats, mazid. Kalau khumasi kan 5. Kemudian kalau di sini kita tulis tsulasi 3, berarti mazidnya bi harfain. Ya kan? Harfain itu kan artinya 2 huruf. Ya. 2 huruf sama 3 huruf. Plus. Ya. Kalau ditambahkan sama dengan 5. Makanya kelompok khumasi. Atau bisa jadi teman-teman, rubai, mazid, bi harfin. Rubai artinya 4 huruf asli plus 1 huruf tambahan. 1 tambah 4 juga sama dengan 5 gitu. Jadi sebetulnya mereka juga nggak salah ketika mengatakan adanya khumasi sama sudasi, ya. Karena memang betul penyusunnya adalah 5 huruf, cuman mereka menyebutnya khumasi dengan istilah khumasi. Kalau yang ini yang saya tuliskan di ringkasan materi istilahnya sulati mazid bi harfain, kalau yang lainnya adalah rubai mazid bi harfin. Ya. Sebagaimana nanti yang ini juga, teman-teman ya. Yang sudasi itu berarti sebetulnya kan hakikatnya adalah sulati mazid bi salasati akhruf. Yang artinya 3 huruf tambahan ditambahkan ke 3 huruf asli. 3 tambah 3 sama dengan 6. Atau yang lainnya misalkan ya, rubai mazid bi harfain. Yang artinya 2 huruf tambahan ditambahkan ke 4 huruf asli. 2 tambah 4 juga sama dengan 6. Nah, itu. Maksud saya seperti itu. Bagaimana ketika kita mendapat di buku lain kok ternyata ada khumasi Ustaz, ada sudasi. Sebetulnya itu adalah tentang istilah saja. Tapi ya itunya polanya sama. Misalkan kalau yang sulati mazid bi thalathati akhruf, salah satu polanya adalah kita ke materi ya. Salah satu polanya adalah ini. Bahwa istaf'ala ya, istaf'ala. Istaf'ala teman-teman bisa cek di situ. Ada kita hitung ya. Istaf'ala hamzah sin ta fa ain lam. Ada berapa huruf? Ada 6 huruf. Hamzah, sin, ta, fa, ain, lam. Di sini kita anggap dia kelompok sulati mazid di thalathati akhruf. Dan memang seperti itu. Huruf aslinya ada 3, yaitu fa'ala. Huruf tambahnya ada 3 juga, yaitu hamzah, sin, dan ta. Sehingga menjadi istaf'ala. Dan tentu ketika mengalami penambahan huruf, mengalami penambahan arti, mengalami penambahan makna. Maknanya tentu berbeda dengan sebelum mengalami penambahan. Seperti contoh kata istaghfara. Istaghfara, teman-teman lihat di sini di layar. Istaghfara ada hamzah, sin, ta. Kemudian ada kata ghafara. Istaghfara mengalami penambahan yang asalnya kata ghafara mengampuni, ketika ada istanya menjadi minta ampun. Seperti itu. Jadi ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Ketika ada penambahan timbangan, penambahan huruf penyusun, penambahan apa namanya bangunan, tentu ada penambahan makna, perubahan makna. Ya. Tentu maknanya beda. Yang ghafar artinya mengampuni, yang istaghfar artinya minta ampun. Nah, teman-teman semua,
pola istaf'ala ini di sini kita kelompokkan di thulathi mazid bi thalathati ahruf. Ya. Tapi buat buku lain yang menyebutkan adanya khumasi atau sudasi, kata istaf'ala mereka kelompokkan di bagian sudasi. Karena istaf'ala ada 6 huruf yang menyusunnya. Sehingga mereka mengistilahkan dengan istilah fi'il sudasi. Fi'il sudasi. Dan itu sah-sah aja, tidak masalah. Jadi hanya perbedaan istilah. Kemudian teman-teman, di jelang akhir pertemuan, inilah sejumlah pola, 22 pola, teman-teman selalu bisa baca. Ya. Dan contoh mauzunnya. Ya. Contoh mauzunnya. Ya. 22 timbangan atau wazan, dan contoh mauzunnya yang ada di dalam kurung. Ya, yang ada di dalam kurung. Insya Allah teman-teman paham, dan saya yakin, apalagi yang sudah belajar sorof, nanti intinya gampang deh. Kita buat yang nggak tahu misalkan ya, contoh kata af'ala, pola af'ala yang thulathi mazid biharfin. Di situ pola 1 af'ala. Huruf aslinya adalah fa ain lam, mengalami penambahan hamzah qat'i di depan. Nah, yang ditimbang di atas wazan itu contohnya kata akroma. Ya, kata akroma. Af'ala akroma. Polanya sama. Ya. Fathah sukun fathah fathah. Ya. Pola kedua, mazid bi harfin. Fa'ala dengan tasdid di ain. Contohnya syarrafa. Contohnya syarrafa. Fa'ala panjang di fa, contohnya safara. Seperti itu. Nah, ini pola yang masuk kelompok mazid bi harfin. Itu pola-pola yang lain yang teman-teman insyaallah bisa baca. Atau kita baca ya, baca singkat ya. Yang thulathi mujarrad fa'ala yaf'ulu, contohnya qatala yaqtulu, fa'ala yaf'ilu, ghasala yaghsilu, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, fa'ula yaf'ulu, kathura yakthuru, fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yakhsibu. Tafa'ala, taqarraba, tafa'ala, tajahala, ifta'ala, contohnya ibta'ada, infa'ala, contohnya inqalaba, kemudian ihmarra, contohnya if'alla, contohnya ihmarra. Kemudian yang tadi masih takhrim udah kita baca, yang ini istaf'ala, contohnya tadi istaghfara. If'au'ala, i'syausyaba, if'awwala, ikhrawwata, if'alla, ihmarra. Ya, yang rubai fa'lala contohnya dakhraja, tafa'lala contohnya tadakhraja, if'allala contohnya ikhrajama, kemudian if'alalla contohnya iqsya'arra. Insyaallah teman-teman, saya yakin teman-teman bisa melihat bagaimana mereka satu pola, satu timbangan. Bagaimana misalkan kata dakhraja, kita perhatikan dakhraja, fa'lala, da menduduki posisi fa, ka menduduki posisi ain, ro menduduki posisi lam yang pertama, jim menduduki posisi lam yang kedua. Nah, itu adalah 22 timbangan kata. Ya, mudah-mudahan saya kira ini yang insya Allah dapat saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Bila ada sedikit pertanyaan, silahkan memanfaatkan sisa waktu dan saya serahkan kepada Ibu Olin selaku pembawa acara. Ya, terima kasih, Ustaz. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu sebentar lagi. Silahkan manfaatkan sisa waktu yang ada. Boleh chat di room chat atau langsung menyampaikan juga boleh. Ya. Mohon teman-teman akhwat untuk close kameranya ya. Silahkan Pak Riki. Di sini kan dijelaskan timbangan yang untuk yang 3 huruf sulasi mujarrad itu dengan fi'il mudhari'nya. Bagaimana dengan timbangan yang lain? Apakah bisa diberikan contoh? Insyaallah. Baik, syukran Pak Ferdian. Baik. Pak Ferdian atau Pak siapa, saya nggak tahu namanya. Riki Ferdian. Oh iya. Baik, syukran Pak Riki Ferdian. Sengaja memang yang selain thulathi mujarrad itu tidak saya sebutkan fi'il mudhari'nya. Ya, karena nanti insya Allah itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi fokus dulu ke kata dasarnya. Dan kenapa di thulathi mujarrad
disebutkan mudhari'nya sekalian karena fi'il madinya banyak yang sama. Untuk membedakannya saya sebutkan mudhari'nya seperti itu. Kayak fa'ala yang pola 1, 2, 3, kan fa'ala semua itu Pak ya. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, terus nanti kalau misalkan saya contohkan sama pola 1 qatala, ghasala, fataha, ya kita bingung ini pola apa gitu bedanya. Terus bedanya apa gitu kan. Makanya kita sebutkan mudhari', fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Sampai nanti yang mirip tuh ada pola 4 sama 6 tuh juga mirip. Jadi fokus kenapa kok sulasi mujarrad aja yang kita sebutkan mudhari'nya untuk membedakan dari bila ada yang sama pada fi'il madinya. Adapun yang selain sulasi mujarrad seperti yang sulasi mazid sengaja kita tidak sebutkan mudhari'nya karena mereka semuanya berbeda. Mereka semuanya berbeda, nggak ada yang sama persis. Ya semuanya berbeda sampai pun yang if'alla sama if'al itu sudah beda di panjang di ain. Yang rubai pun juga demikian. Baik itu Pak jawabannya. Nggih. Syukran. Jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah jelas ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini ada di room chat Ustadz dari Ibu Asifah Amrini. Afan izin bertanya, dalam wazan sulasi mujarrad urutannya suka berbeda-beda. Bagaimana cara menghafalnya, Sukron? Sebagian buku, syukran atas pertanyaan, sebagian buku yang insya Allah teman-teman sudah masyhur di tanah air, atau sebagian bagaimana apa namanya kurikulum atau istilahnya konsep pembelajaran yang lain di tempat misalkan yang tersebar di pondok-pondok, masing-masing tentunya punya beda. Ada caranya mereka. Ada yang bikin singkatan-singkatan, ada yang bikin dengan istilah-istilah apa gitu. Kalau saya mah kurang ini ya, kurang hafal ya. Tapi kalau saya ya karena mungkin dulu waktu belajar ya tentu dengan menghafal ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu. Dan karena cukup sedikit, insya Allah juga itu lama-lama juga kita hafal. Terlebih kalau kita sering baca, diulang-ulang, lama-lama juga akan tahu. Dan untuk memudahkan, biasanya langsung melihat dengan contoh mauzunnya. Ada qatala yaktulu. Pas nggak ya, misalkan dia menjadi qatala yaktilu, maka nggak boleh. Berarti dia polanya fa'ala yaf'ulu. Ghasala yaksilu. Ataukah dia ghasala yaksulu? Ternyata bukan. Dia adalah ghasala yaksilu. Dan seterusnya sampai pola ke-6. Itu kalau saya memang dengan cara menghafal. Dan manual, nggak saya rumuskan dengan rumus yang beragam. Insya Allah teman-teman bisa saling diskusi sama teman-teman yang lain. Kalau istilahnya bagaimana cara untuk memudahkan untuk yang sulati mujarrad itu. Ya. Tapi karena sedikit juga sebetulnya ya, cuma 6. Intinya yang pola 1 sampai 3 bunyinya depannya fi'ilnya sama, fa'ala. Kemudian bedanya di mudhari'nya, di ainnya itu au, ai-a. Bagaimana harakat ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Ya, yaf'ulu, yaf'ilu dan yaf'alu. Tapi fa'alanya ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu. Kalaupun misalkan kita menyebutkan nggak urut pun nggak masalah. Yang penting ketika mengatakan qatala, dia betul masuk pola yang fa'ala yaf'ulu. Ya, kita nggak harus apa dia itu pola 1 enggak. Yang penting kita tahu qatala itu masuknya fa'ala yaf'ulu gitu. Dan untuk yang fa'ila dia ada 2. Bedanya di a dan ai. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau yang fa'ula baru 1. Temannya fa'ula yaf'ulu seperti itu. Ya kalau saya pribadi manual, kalau teman-teman bisa cari di buku lain, insya Allah di situ banyak menyebutkan bagaimana trik untuk menghafal. Insya Allah sedikit 6 pola saja. Kalau yang sisanya yang selain sulasi mujarrad lebih gampang lagi untuk dihafal karena jelas perbedaannya. Tapi mungkin itu Ibu dari jawaban untuk pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Ada lagi? Mungkin satu lagi aja Bu ya. Ya, boleh satu lagi? Afwan, Ustadz, ini menambahkan yang tadi yang barusan bertanya. Kadang-kadang di buku lain ada yang fa'ala yaf'alu dulu, kadang-kadang ada yang fa'ala yaf'ulu, kadang-kadang ada yang fa'ala yaf'ilu. Itu yang membingungkan itu, Ustadz. Iya. Nah, Ibu. Nah, jadi betul ya. Makanya kan nanti tergantung si pengkonseptornya itu mau merumuskan dengan pola apa atau dengan misalkan rumus-rumus apa gitu. Nanti yang diurutkan yang itu dulu. Tapi ternyata yang orang lain enggak. Oh, saya mau modelkan yang ini ya. Akhirnya dia bikin rumus sendiri ya gitu ya. Intinya informasi dari Ibu ini memang betul adanya artinya sesuai kreasinya masing-masing. Makanya kenapa apa di sini saya menunjukkan demikian ya. Kalau saya sederhana aja, yang fa'ala saya urutkan dulu. Ya, kemudian apa namanya? Fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Memang yang untuk yang kelima ini apa namanya? Artinya gini intinya, tidak harus urut gitu aja.
Tidak harus urut, dan teman-teman harus yakin bahwasanya 6 pola ini insya Allah mudah untuk dihafal. Yang 3 pertama sama, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Bedanya nanti di mudhari'nya AIU, ya. Kemudian fa'ila, fa'ila ada 2, bedanya di A sama I. Kemudian yang terakhir adalah fa'ula, yaf'ulu. Seperti itu. Misalkan yang fa'ula, yaf'ulu kita taruh di posisi 6, nggak masalah. Ya, seperti itu. Dan sebagian kalau orang Arab ya, yang saya tahu dari tulisan-tulisan literatur atau artikel-artikel yang membahas ilmu shorof tapi versi orang Arab, kan mereka udah nggak pakai rumus-rumusan juga. Kan mereka itu bahasa mereka, lidah mereka. Itu mereka menyebutkannya bukan dengan pola wazannya, tapi dengan pola mauzun. Jadi misalkan ada contoh kata gini. Ini informasi aja buat teman-teman ya. Misalkan ada contoh kata jamaah. Jamaah yazma'u hadza min bab fataha yaftahu. Gitu. Jadi mereka mengistilahkannya ketika mengelompokkan pola bukan menyebutkan wazannya, tetapi menyebutkan mauzunnya. Kemudian misalkan contoh kata daraba yadribu. Daraba yadribu hadza min bab ghasala yaghsilu misal. Cuma saya nggak tahu ya, saya lupa pengelompokan mauzun yang fa'ala yaf'il itu mereka dengan kata apa itu. Jadi mereka membabkan menjudulkan pola wazan itu bukan dengan itunya, bukan dengan wazannya, tapi langsung dengan mauzunnya. Bab fataha yaftahu, hadza bab qata bab dhahaba yadhabu, hadza bab misalkan daraba yadribu, hadza min bab alima ya'lamu dan seterusnya. Dan itu saya rasa insya Allah lebih mudah. Saya rasa insya Allah lebih mudah karena kelihatan langsung bedanya. Misalkan ada kosakata yang lain, kita mau masuk ke apa namanya, kita ingin mencari dia polanya itu apa. Oh ternyata hadza min bab fataha yaftahu. Oh berarti dia jamaah, berarti jamaah ya jama'u. Atau misalkan hamala yahmilu, hadza min bab daraba yadribu. Oh berarti hamala menjadi hamala yahmilu. Misalkan contoh kata sami'a. Sami'a hadza min bab madza gitu kan. Oh hadza min bab alima ya'lamu, maka menjadi sami'a yasma'u, seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman ya, tambahan untuk jawaban tadi. Ya, yang penting mengaplikasikan yang harus tepat gitu ya Ustadz ya. Yang penting bagaimana menentukan polanya harus tepat. Walaupun memang di sana nanti akan ada kosakata yang dengan pola yang ganda misalkan. Walaupun apakah sebagian artinya sama, tapi sebagian ada perbedaan arti seperti itu. Itu bisa teman-teman cek di kamusalmaani.com. Di situ juga ketika menyebutkan satu fiil pun dia bisa ada berapa pola gitu. Misalkan kayak apa ya kalau saya lupa juga ya. Dia ketika kadang kalau kita buka kata itu, dia menyebutkan fiil mudhari cuma satu. Oh ada yang punya pola ini, misalkan kayak kata apa gitu. Nanti fiil mudhari ada macam-macam polanya. Tapi tentu nanti apakah artinya akan berbeda atau tidak, saya kurang paham. Teman-teman bisa langsung cek di kamus. Alhamdulillah di zaman online ini ya mudah, langsung kita cek di kamusalmaan.com contohnya. Dan kamus-kamus yang lain banyak insya Allah. Dan mungkin itu saja Ibu ya, insya Allah yang menjadi pertanyaan terakhir, dan sekaligus tadi menjawab jawaban terakhir untuk materi pagi ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita jalani ini bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalaupun misalkan hasil dari pembelajaran kita ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Paham atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Saya kembalikan kepada Ibu. Amin, terima kasih Ustadz. Teman-teman kalau masih ada yang belum jelas, ingin bertanya atau masih ada ganjelan, boleh memanfaatkan grup untuk diskusi sesama teman-teman ya. Boleh ditanyakan di sana, teman-teman boleh jawab. Nanti kalau ada waktu, insya Allah Ustadz juga akan membahasnya di sana. Ya. Tapi maaf untuk grupnya memang sengaja saya kunci biar nggak ada pertanyaan. Oh dikunci. Jadi fokus di live aja. Oke, Alhamdulillah kita selesai untuk pagi ini. Kita bertemu lagi Jumat malam, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Jumat malam pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat ya, kalau di sini ada yang dari waktu lain. Saya rasa itu saja karena ada keperluan lain. Kita akhiri pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair Ustaz, Ibu. wa iyyakum Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. wa iyyakum.